Tapi kan di berbagai lembaga survei, suara Prabowo kan selalu konsisten tertinggi. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan dari ini semestinya, gitu ya. Prabowo pasti lolos putaran 2, gitu ya. Jadi, kenapa kemudian Pak Jokowi meminta untuk bertemu dengan Ibu Megawati hari ini? Yes. Selamat malam semuanya. Kemarin saya membaca satu berita yang cukup mengejutkan di mana Palti Huta Barat, salah satu pengguna media sosial, itu kemudian ditangkap oleh polisi karena menyebarkan video rekaman terkait pengerahan kepada aparat desa, Dandim, Kapolres, dan PJ Bupati untuk melakukan pengerahan pemenangan 02. Kenapa ini mengejutkan? Karena yang ditangkap adalah Palti Huta Barat. Dan setahu saya, yang menyebarkan pertama kali justru bukan akun Palti Huta Barat, tapi ada akun lain. Dan yang menyebarkan video tersebut itu ada banyak sekali. Yang lebih mengejutkan lagi adalah proses penangkapannya jam 3 dini hari. Ini ketika saya baca pertama kali, saya pikir ini KPK gitu ya. Karena terakhir yang saya baca melakukan penangkapan dini hari atau ketika orang masih tidur, itu ya KPK. Ini kok polisi gitu. Apakah polisi di masa-masa kampanye seperti sekarang ya operasi 24 jam atau seperti apa, saya nggak tahu. Tapi bagi saya penangkapan jam 3 dini hari itu secara kepentingan itu kurang gitu, kurang ada alasan, nggak ada urgensinya. Karena Palti ini bukan orang yang punya pengawalan banyak atau bahkan dia nggak dikawal sama sekali, sehingga ya nggak wajar kalau kemudian jam 3 dini hari harus segera ditangkap. Kenapa nggak nunggu pagi, nggak nunggu orangnya bangun gitu ya? Karena Palti ini bukan orang yang bisa tiba-tiba pergi ke luar negeri atau kabur dan sebagainya. Itu mudah saja menangkap dia karena dia adalah rakyat biasa. Dan saya tahu, kenal Palti Huta Barat, pernah ketemu dan bahkan pernah ada masalah pribadi gitu ya. Jadi dalam hal ini saya tidak ingin membela Palti. Saya juga tidak bisa menganggap bahwa dia adalah teman gitu, karena dulu pernah bermasalah. Tapi kalau melihat dari proses penangkapannya jam 3 dini hari, saya melihat ini memang nampaknya ada kesalahan. Nggak tahu ada masalah apa, tapi di sisi lain ada satu cerita kepanikan terkait istana atau pihak penguasa. Karena ya nggak tahu apakah ini ada kaitannya atau enggak gitu, karena yang disebar Palti adalah video terkait Pilpres 2024, dan di sisi lain kebetulan ada kepanikan yang luar biasa dari pihak istana. Saya nggak tahu apakah ini ada tekanan, ada perhatian, atau ada atensi dari pusat gitu ya, sampai kemudian proses penangkapan Palti jadi sangat cepat dan buru-buru sekali gitu, nggak seperti misalkan penangkapan terhadap Ade Armando atau Rocky Gerung misalkan, yang secara proses itu sangat-sangat lama karena prosesnya hanya 2 hari dilaporkan, kemudian langsung jadi tersangka dan dilakukan penangkapan. Saya nggak tahu apakah ada tensi, ada perhatian lebih dari atasan atau dari presiden atau penguasa, tapi memang di sisi lain ada cerita kepanikan soal istana karena istana belakangan ini melihat bahwa survei terhadap Prabowo Gibran itu memang nggak kunjung naik gitu ya. Dan saya nggak tahu apakah yang menyebabkan survei Prabowo Gibran itu nggak kunjung naik gitu ya. Apakah karena video yang disebarkan oleh banyak orang terkait adanya pengerahan kepada pasangan 02 sehingga membuat masyarakat jadi muak, kita nggak tahu gitu ya. Ya karena semakin pemerintah, semakin penguasa menunjukkan keberpihakan atau melakukan upaya-upaya tidak netral, melakukan pengerahan-pengerahan kepada oknum-oknum aparat yang berada di bawah, itu semakin membuat masyarakat menjadi muak. Jadinya ini Pilpres 2024 bukan lagi soal pemilihan yang netral dan tidak netral, tapi pilihan untuk berhadapan-hadapan antara masyarakat rakyat biasa dengan pejabat dan aparat. Dan itulah mungkin yang membuat suara atau survei Prabowo Gibran nggak kunjung naik. Dan dari sini kalau kita ngelihat lagi dari lembaga survei yang seharusnya mendukung Prabowo, dari konsultan-konsultan politiknya gitu ya, yang memang sudah kayaknya merapat ke kubu Prabowo, itu bahkan juga nggak berani untuk
memberitakan atau memberikan data bahwa Prabowo Gibran sudah mencapai 50%. Nggak ada. Kalaupun ada beberapa lembaga survei yang menyebutkan bahwa Prabowo sudah 51, 52% gitu ya. Itu kemudian menjadi tidak sejalan dengan situasi terakhir di politik nasional kita gitu. Karena kepanikan Presiden Jokowi itu nampak sekali. Ketika Prabowo kalah debat, ketika Prabowo tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pak Ganjar gitu ya. Itu yang memberikan jawaban adalah Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi kan nggak ikut kompetisi gitu. Dia nggak ada dalam pertandingan ini. Anaknya sih iya, tapi sebagai presiden kan harusnya netral. Dan katanya netral. Tapi kalau ngelihat Pak Jokowi ini memberikan pernyataan setelah Prabowo kalah debat dan meminta bahkan di aturan debat itu direvisi, diubah dan sebagainya gitu ya. Minta untuk tidak menyerang pribadi dan sebagainya, itu jelas menunjukkan kepanikan. Itu jelas tidak sesuai, tidak sejalan dengan survei-survei yang mengatakan bahwa katanya Prabowo sudah 50%, di atas 40% dan sebagainya. Kepanikan-kepanikan yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi sampai kemudian merendahkan dirinya dengan menjadi juru bicara seperti juru bicara Prabowo Gibran gitu ya. Itu menjadi gak sesuai gitu. Karena kalau memang sudah di atas 50%, mestinya santai-santai saja gitu. Mestinya Pak Jokowi nggak perlu sampai sibuk sebegitunya gitu. Kalaupun misalkan ada pengerahan bansos misalkan, ya udah kerahkan saja. Nggak perlu Pak Jokowi yang turun langsung gitu. Apalagi hari ini saya membaca satu berita bahwa Pak Jokowi katanya meminta kepada elit PDI Perjuangan untuk dipertemukan dengan Ibu Megawati. Ini adalah kepanikan yang next level gitu ya. Ini kepanikannya sudah sangat-sangat luar biasa gitu. Karena setelah serangkaian pengkhianatan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, Gibran, dan Bobi yang kemudian sama-sama keluar dari PDI Perjuangan, kemudian Marwar Sirait, Budiman Sujatmiko yang juga keluar dari PDI Perjuangan, itu kan menunjukkan bahwa mereka sangat-sangat percaya bahwa mereka bisa menang sampai mereka kemudian keluar dari PDI Perjuangan. Mereka seolah-olah nggak perlu lagi PDI Perjuangan karena pengkhianatan yang mereka lakukan sudah benar-benar di depan mata kita dan itu nggak ada tafsiran yang selain itu. Orang kalau melihat keberpihakan Pak Jokowi kepada Gibran, cara mereka untuk memaksakan Gibran menjadi cawapres, tidak ada perbedaan atau tidak ada perdebatan di kalangan kita untuk melihat dan menyimpulkan bahwa keluarga atau Jokowi dan keluarga melakukan pengkhianatan terhadap Ibu Megawati dan PDI Perjuangan. Tapi setelah serangkaian pengkhianatan itu, setelah tidak hadir di acara HUT PDI Perjuangan dan kemudian memilih untuk pergi ke luar negeri, kenapa kemudian tiba-tiba hari ini Pak Jokowi meminta untuk bertemu dengan Ibu Megawati? Ini kepanikan yang seperti apa situasinya? Karena kalau panik suara atau survei Prabowo nggak naik-naik itu kan panik yang biasa aja semestinya. Mestinya nggak perlu Pak Jokowi melakukan upaya bertemu dengan Ibu Megawati. Kalaupun targetnya tidak terjadi, yaitu satu putaran gagal mereka laksanakan dan harus memaksa untuk 2 putaran. Tapi kan di berbagai lembaga survei, suara Prabowo kan selalu konsisten tertinggi. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan dari ini semestinya gitu ya. Prabowo pasti lolos putaran 2 gitu ya. Jadi kenapa kemudian Pak Jokowi meminta untuk bertemu dengan Ibu Megawati hari ini? Ya kalau dari saya, seperti yang saya sampaikan di video-video sebelumnya, saya meyakini bahwa siapapun lawan Prabowo, entah itu Pak Ganjar atau Anies Baswedan sekalipun, Prabowo akan kalah. Di putaran kedua, Prabowo akan kalah melawan siapapun. Tapi kalau terjadi 2 putaran, kan mestinya nanti gitu. Pak Jokowi nggak perlu panik dan kemudian meminta untuk bertemu dengan Bu Mega hari ini. Karena bahkan putaran pertama pun belum dimulai. Pencoblosan belum dimulai. Kenapa kemudian sudah membangun komunikasi dan panik seperti ini? Jadi kalau saya melihat dari kepanikan atau keinginan Pak Jokowi untuk bertemu dengan Ibu Megawati, setelah serangkaian cerita pengkhianatan itu, saya menyimpulkan bahwa nampaknya yang tidak lolos ke putaran kedua justru adalah pasangan Prabowo dan Gibran. Ya karena kalau misalkan nih gitu ya, Prabowo lawan Anies atau Prabowo lawan Ganjar di putaran kedua gitu ya, ya Pak Jokowi tenang-tenang aja dong gitu ya.
nggak perlu bicara sekarang gitu. Tapi kalau yang nggak lolos di putaran kedua justru Prabowo Gibran, memang Pak Jokowi harus bicara hari ini. Karena dia nggak tahu mau kemana lagi gitu ya. Dia mau berpihak ke siapa nantinya gitu, kalau dia nggak lolos ke putaran kedua. Dan kalau berkaca kepada survei di Pilkada DKI 2017, di mana survei Kompas juga mengunggulkan AHY itu menang telak gitu ya, menjadi pasangan dengan perolehan suara yang teratas atau menang di Pilkada DKI, maka bisa jadi gitu ya, cerita yang sama juga terjadi di Pilpres 2024. Suara yang tertinggi justru menjadi tidak lolos untuk masuk putaran kedua. Ya, kalau melihat dari tanda-tandanya memang itu memungkinkan gitu, karena Prabowo sama sekali tidak punya basis massa yang kuat. Bahkan dari beberapa survei internal, ya kalau kita baca survei itu jangan hanya terpaku kepada angkanya, tapi kepada basis suara loyal para pemilih capres tertentu ini. Dan dari tiga pasangan capres-cawapres, dari suara yang mereka dapatkan, yang paling tidak loyal atau yang paling mungkin bisa berubah pilihan, itu terbanyak ada di suara Prabowo Subianto. Di level Pak Ganjar itu sudah sangat solid gitu ya. Untuk berpindah pilihan itu sangat susah sekali. Di Anies juga sama. Tapi di kubu Prabowo, seingat saya dalam sebuah presentasi, itu hampir 40% suara yang diraih oleh Prabowo dengan elektabilitas sekitar 40-45%, itu 40%-nya sangat mungkin untuk berubah pilihan. Sehingga kalau ini yang terjadi gitu ya, dari debat-debat capres itu terlihat sekali performa Prabowo sangat-sangat memalukan, dan kemudian kemuakan masyarakat kepada intervensi di MK dengan politik bansos yang dilakukan oleh ketua-ketua partai pendukung Prabowo Gibran, maka mungkin memang itulah yang membuat Prabowo atau suaranya tidak kunjung naik, atau bahkan hari ini terbuka peluang Prabowo tidak lolos ke putaran kedua. Dan itu bisa terjadi sekali lagi kalau kita berkaca kepada Pilkada DKI 2017 lalu, di mana orang dengan posisi tertinggi, dengan perolehan suara tertinggi di survei, di lembaga survei yang kredibel yang kita percaya seperti Kompas, justru tidak lolos ke putaran selanjutnya. Ya, itulah yang terjadi nampaknya hari ini. Karena kalau Prabowo dipastikan lolos, maka tidak perlu kepanikan yang seperti ini. Ya tarung dulu saja gitu, selesaikan dulu, baru kemudian nanti bicara atau bergabung atau membangun komunikasi koalisi gitu. Tapi nampaknya memang Prabowo lah yang tidak lolos gitu ya. Ya saya nggak tahu apakah kesimpulan saya ini benar atau enggak gitu ya. Tapi seingat saya juga pernah mengatakan ini sebelumnya, dan di akun Facebook saya sebagai sebuah bagian dari sejarah. Kemarin pada hari Jumat saya juga menuliskan bahwa Prabowo tidak lolos ke putaran kedua. Dan kebetulan hari ini saya baca berita yang juga sejalan dengan yang saya tuliskan, yaitu permintaan Pak Jokowi untuk bertemu dengan Ibu Megawati. Sehingga cerita ini menjadi sejalan, menjadi punya alasan kenapa saya berkeyakinan bahwa Prabowo Gibran tidak lolos putaran kedua. Tapi bagi saya, apa yang terjadi kepada Pak Jokowi, kepada Gibran Rakabuming Raka, itu sudah salah sejak beberapa bulan yang lalu, bukan hari ini, dan itu tidak bisa diubah sama sekali. Sejarah sudah terlanjur tercatat. Sejarah pengkhianatan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, oleh Gibran, Bobi, dan kawan-kawannya, oleh orang-orang PD Perjuangan yang kemudian memilih keluar dan mendukung Prabowo Gibran, adalah sebuah sejarah pengkhianatan yang tidak bisa diubah atau direvisi lagi. Dan sepanjang sejarah manusia, setahu saya tidak pernah ada orang yang berkhianat, cerita pengkhianat yang kemudian lebih berbahagia dibandingkan orang yang dia khianati. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.